Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kita memasuki lagi sebuah segmen yang paling ditunggu-tunggu di channel Mimin tentunya ya, yaitu Sotoy bareng Mimin. Ini udah part 5 guys. Wow, mari kita lihat apa aja Sotoy teorinya. Ini dia. Yang pertama itu adalah si Pak Sipir. Entah kenapa ya, Mimin tetap curiga aja nih sama si Pak Sipir. Dimana kalau kalian nonton episode 7 kemarin, ekspresi yang diberikan oleh si Pak Sipir ini benar-benar sangat-sangat mencurigakan. Apalagi ketika dia diperintahkan oleh si Pak Kepala Sipir, dia kayak nggak nurut gitu. Cuma iya doang, tapi di belakang si Pak Ketua Sipir, dia tidak mengindahkan aturan ataupun perintah yang dibuat oleh si Pak Sipir kepadanya. Ditambah lagi ketika patung Bunda Maria itu pecah, dia nggak jujur nih kepada si Pak Kepala Sipir. Padahal kan patung itu memang dibuat ataupun dikasih sama si Chang Ho. Tapi yang kita ketahui kan di sini si Pak Sipir ini sama Chang Ho kayak ngebuat drama gitu di depan si Pak Kepala Sipir. Gimana teman-teman? Silahkan buat komentar di bawah. Kemudian yang kedua adalah siapakah sebenarnya bos Ji-hoon? Kalau kalian ingat adegan ini, di mana si Dr. Han mengatakan kepada Chang Ho bahwa Ji-hoon itu tidak ada apa-apanya, melainkan ada orang lain di atasnya Ji-hoon yang lebih ataupun jauh lebih menakutkan. Ketika Chang Ho bertanya siapakah orang tersebut, si Dr. Han sayangnya enggak mau nge-share siapakah orang tersebut. Nah, apakah itu The Real Big Mouse atau lawannya Big Mouse? Kemudian si Dr. Han juga mengatakan kepada Chang Ho untuk jangan mencari tahu tentang makalah Profesor Seo. Apakah memang benar perkataan dia itu bakal bahaya atau hanya alibi dia saja untuk menyelamatkan dirinya dan juga teman-temannya. Bisa jadi kan? Nah, kalau menurut teman-teman gimana teori yang satu ini? Yuk kita bahas di kolom komentar. Kemudian yang ketiga itu adalah eksperimen rumah sakit. Ini juga masih banyak banget ya teman-teman, masih mencurigakan banget ketika ada salah satu pasien yang sebenarnya masih bisa diselamatkan. Tiba-tiba aja si ibu kepala perawat itu mengatakan kepada Miho udah nggak bisa lagi. Seperti ada sesuatu yang ganjal dan juga disembunyikan. Oleh karena itu, Miho langsung mencoba mencari tahu semuanya dan dia pun mengabari ayahnya dan juga Suntae bahwa dirinya akan mengambil sampel darah nih dari pasien tersebut. Kebetulan ayahnya Miho ada teman di Badan Forensik Nasional gitu yang bisa ngebantu mereka untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan melalui sampel darah itu. Kemudian Miho pada malam harinya langsung mengeksekusi untuk mengambil sampel darah dari pasien tersebut. Tapi ketika dia berhasil mengambil sampel darah itu, tiba-tiba aja ada orang yang datang nih. Entah itu suruhan dari orang lain karena Miho mengambil sampel darah ataupun suruhan dari pihak rumah sakit, kita nggak tahu ya teman-teman. Dan pada waktu itu Miho mencoba nih menghubungin ayahnya dia, tapi sinyal pun ternyata nggak ada. Cuma yang buat Mimin pertanyaan di sini adalah, nih ayahnya Miho tadi bukannya sama si Suntae ya? Kok tiba-tiba Suntae nggak ada di sana? Cuma ayahnya Miho doang yang ada di mobil. Jadi Mimin sempat berpikir nih, apakah mungkin orang yang nyerang Miho itu adalah Suntae sendiri? Karena kan kita cukup curiga nih sama dia di episode 7 ya kan? Nah pada waktu itu tiba-tiba juga si Pak Wali datang ke sana dan dia pun nggak sempat sih untuk mengejar dan juga mencari tahu siapakah orang yang nyerang Miho, karena dia lebih mementingkan keselamatan Miho dong tentunya ya kan. Cuma nggak tahu juga apakah ini rencana si Pak Wali juga dan dia cuma pura-pura berakting gitu atau memang dia benar-benar nggak tahu. Karena karakter dia ini masih sangat abu-abu banget dan kita belum bisa tebak nih apakah si Pak Wali ini benar-benar baik dan juga tulus ngebantu Miho ataupun tidak. Tapi intinya mereka berdua itu kan bekerja sama dan juga saling berbagi informasi tentang apa saja yang bakal mereka lakukan. Miho juga mengatakan bahwa sampel darah yang diambil itu bisa membuktikan tentang makalah dari Profesor Seo. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yaitu adalah rahasia si Pak Wali. Nah di sini nih yang gimana ya, si Pak Wali itu kayak terlalu ngebela si Miho gitu di depan istrinya, dimana dia bilang ya Miho itu baik ke orangnya dan mungkin si istrinya aja yang terlalu sensitif gitu. Nah di sini istrinya juga sempat mention gitu kalau si Pak Wali itu sering banget kayak berkepribadian ganda gitu. Nah di sini nih poin utamanya yang Mimin sampaikan, karena si Pak Wali ini karakternya masih abu-abu seperti yang Mimin bilang tadi, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu loh teman-teman. Apalagi ketika mereka diundang sama tetua mereka untuk
menonton film dokumenter ataupun tentang perusahaan mereka dari zaman bahela sampai zaman sekarang. Jadi kayak gimana perusahaan itu didirikan dan segala macamnya. Dan ketika mereka menonton, di situ juga kan banyak masa lalu yang mungkin nantinya bakal diungkap, termasuk tentang masa kecilnya si Ji-hoon, masa kecilnya istri si Pak Wali kota ini, dan juga tak lupa masa kecilnya si Pak Wali yang di sana kan ada juga tuh mention fotonya dia dan juga dengan seorang ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Apakah itu orang tuanya dia? Kita juga nggak tahu ya. Dan kenapa dia bisa terkoneksi dengan orang-orang yang ada di sana gitu loh. Padahal menurut pendapat mereka si Pak Wali itu nggak ada koneksi dengan orang-orang di sana. Tapi kenapa dia ada di foto tersebut, ya kan? Jadi semoga nanti bakal lebih dibahas lebih dalam lagi di episode-episode mendatang, ya kan? Ditambah lagi kan si Pak Toto mengatakan bahwa dia sadar dia udah tua dan dia bakal mencari penerusnya gitu loh teman-teman. Dan disinilah menurut Mimin ya, si Pak Wali ini kayak mau ngambil kesempatan gitu untuk mengambil posisi si Pak Tetua. Ini nggak tahu ya, ini hanya pendapat Mimin saja gitu loh teman-teman. Karena kalau kalian ingat adegan ini, tiba-tiba aja dia mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya tiba-tiba ingin mempunyai anak. Padahal sebelumnya dia nggak mention seperti itu. Apakah itu adalah salah satu rencananya? Karena dia tahu kalau istrinya ini sangat disayang sama si Pak Tetua. Namun ternyata di sisi lain si Pak Tetua itu nggak terlalu suka sama suaminya si ibu direktur ini, yaitu si Pak Wali. Dia sempat mention mengatakan bahwa dia pengen si ibu direktur fokus kepadanya. Dan juga yang paling mengejutkan adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh istrinya, si Pak Wali memang kayak memiliki kepribadian ganda gitu. Dan dia entah kenapa kayak dia benci banget gitu sama si Pak Tetua dan dia hampir aja sempat cekek si Pak Tetua. Kira-kira ada apa ya? Dan yang paling membanggakan ini juga si Ji-hoon sempat mention kalau si Pak Wali ini juga sangat dekat dengan Profesor Seo. Waduh. Kayaknya memang ada sesuatu nih yang disembunyikan sama si Pak Wali. Menurut teman-teman gimana? Untuk teori ini silahkan buat komentar di bawah biar kita bahas lebih lanjut. Oke, yang selanjutnya nih yang kelima yaitu Big Mouse. Nah, dari episode 7 hingga 8 si Chang-ho ini kan masih terus-menerus mencari tahu nih di mana sih dan siapa sih sebenarnya Big Mouse ini hingga dia membuat jebakan gitu. Dan ketika dia membuat jebakan pertamanya, tiba-tiba aja datangkan si Pak Ketua geng ini dan dia berpura-pura dengan mengatakan bahwa ya dia cuma mengagetkan Chang-ho doang. Cuma menurut Mimin ya bisa jadi itu dia ya kan. Apalagi di rekaman yang ini itu sepertinya postur tubuhnya mirip dengan si Pak Ketua geng. So, apakah dia Big Mouse atau juga bagian dari Big Mouse? Kemudian menurut Mimin, buku ini kayak di zoom gitu kan tentang Pangeran Monte Cristo. Siapa tahu nih kisah Big Mouse ini mirip dengan yang ada di buku itu. Kita nggak tahu ya, tapi Mimin belum juga baca. Nah, selain si Pak Ketua geng tadi, temennya si Chang-ho, Sun-tae juga tetap sangat mencurigakan. Karena dia kan yang kasih ya kamera tersembunyi itu kepada Chang-ho, dan yang kita tahu bahwa kamera itu hasilnya kan di videonya itu terpotong sekitar 30 menit. Dan yang tahu tentang hal itu kan cuma Chang-ho, ayah mertuanya, Miho, dan juga Sun-tae. Bahkan ada juga orang yang mengirimkan bunga dan juga kartu tarot kepada Miho secara misterius yang diduga adalah Big Mouse. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah si Sun-tae itu masuk suspek sebagai Big Mouse? Karena dia memang mencurigakan banget gitu loh teman-teman. Yang pertama yang ini, kemudian yang kedua seperti yang Mimin sampaikan tadi, ketika ayahnya Miho itu nunggu Miho, dia kan harusnya sama Sun-tae, tapi Sun-tae nggak ada di sana. Oke, yang selanjutnya adalah yang keenam itu identitas Jerry. Nah, di sini Mimin masih belum paham banget sih sebenarnya kenapa dan juga apa alasan Jerry itu menyembunyikan identitasnya dia ketika ditanya namanya oleh Miho dan juga ayahnya Miho. Dia bilang namanya adalah Oh Jin-chul. Apakah nama Jerry itu hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang tertentu? We don't know. Kita lihat nanti. Kalau teman-teman gimana silahkan buat komentar di bawah. Kemudian yang ketujuh adalah ayahnya Miho. Nah, menurut Mimin ya, kayaknya Mimin bakal mengeluarkan nih ayah Miho dari suspek seorang Big Mouse. Karena dari flashbacknya ayah Miho ini kan seorang Pak Pol gitu dan juga kayaknya emang sayang banget sama anaknya.
Jadi menurut Mimin ya nggak tahu kenapa ya, untuk sementara kayaknya Mimin keluarkan dia dari suspek Big Mouse. Menurut teman-teman gimana? Setuju atau enggak? Silahkan buat komentar di bawah. Oke, yang selanjutnya yang ke-8 itu adalah si ibu perawat. Nah, ini nggak tahu kenapa kok dia tiba-tiba ada di tempat ketika Chang Ho itu ada di RSJ. Apakah ini bagian eksperimen dari rumah sakit atau jangan-jangan si ibu direkturnya pun nggak tahu tentang hal ini? Wah, kita lihat nanti teman-teman. Ini masih penasaran nih dengan yang satu ini. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ke-9 itu adalah si Jaksa Choi. Nah, nggak tahu kenapa nih, Mimin tetap curiga juga sama si Jaksa Choi. Karena ketika si Chang Ho mention tentang dimanakah dia nyimpan emas-emas itu, tiba-tiba aja kan ekspresi si Jaksa Choi itu agak berbeda, dan ketika mereka mencari memang mereka menemukan tuh salah satu kotak tapi ternyata isinya cuma satu emas doang. Padahal si Chang Ho itu kayak bilangnya random doang dan juga belum tentu di situ ada emasnya, tapi ternyata emasnya memang sudah ada di tempat lain dan juga udah dipindahkan lagi oleh seseorang yang kita nggak tahu siapakah identitasnya. Apakah itu si Jaksa Choi yang secara diam-diam menyuruh orang lain ataupun memang dirinya yang memindahkan emas-emas itu ke tempat yang lebih aman? We don't know. Yang selanjutnya, yang ke-11 itu adalah siapakah yang menyuruh Jerry. Ketika si Chang Ho ingin dibebaskan dari rumah sakit, tiba-tiba aja ada orang nih yang memiliki tato lambang Big Mouse yang menyulutkan api di RSJ tersebut. Menurut Mimin itu kayaknya bukan Jerry deh. Jadi mungkin orang lain juga suruhan Big Mouse ataupun Big Mouse-nya sendiri. Kemudian dia menyuruh Jerry untuk segera mengeluarkan Chang Ho dari sana dan membawanya segera keluar dari sana sesuai dengan yang diperintahkan oleh Big Mouse kepadanya. Karena kan ketika dia menurunkan Chang Ho di suatu tempat, itu si Jerry itu sempat mention ke Chang Ho dan dia bilang bahwa Big Mouse lah yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Dan setelah kejadian itu, si Jerry kan tiba-tiba aja, ya kalian tahulah kejadian yang dialami. Jerry itu ya kemungkinan koit, tapi Mimin kasih bocoran ya, di preview episode 9 itu si Jerry itu masih hidup. Nah, menurut kan gimana tentang ini? Silahkan buat komentar di bawah. Oke, next. Yang ke-12 adalah sikap santai Pak Kepala Sipir. Nah, ketika si Pak Sipir nih mengasih tahu kepada si Pak Kepala Sipir tentang Chang Ho yang kabur, dia kayak gak peduli gitu dan ya udah, emang kok dia kabur kenapa? Itu juga bukan urusan kita gitu loh. Mencurigakan banget. Seakan-akan dia kayak udah tahu skenario itu gitu loh. Wah, menurut teman-teman gimana? Kita silahkan buat komentar di bawah seperti biasa. Ditambah lagi, ini kan ketika Chang Ho mau diperiksa dengan salah satu Pak Pol yang ada melakukan pemeriksaan di jalan, dia tahu kalau itu adalah Chang Ho, tapi seakan-akan dia itu udah disuruh juga sama seseorang gitu loh. Dan dia pun langsung mengizinkan Chang Ho untuk segera lewat jalan tersebut. Wah, apakah itu suruhan dari si Pak Kepala Sipir? Dan di ending episode 8, si Chang Ho mengatakan bahwa dirinya adalah Big Mouse karena memang dia sedang merencanakan sesuatu, mungkin juga dia memancing Big Mouse yang asli untuk keluar. Nah, gimana menurut teman-teman beberapa teori-teori part 5 yang udah Mimin sampaikan? Yuk kita bahas lebih lanjut di kolom komentar. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.